Aryo masih terbaring di tempat tidur, matanya lelah setelah seharian bekerja keras. Dia merasakan kenyamanan di dalam kamarnya, menyusuri perasaan lelah yang mulai merambat ke seluruh tubuhnya. Namun, ketenangan itu terputus tiba-tiba oleh suara pintu kamarnya yang setengah terbuka. Sebuah sensasi dingin melintas di tulang belakangnya saat ia menyadari kehadiran yang tak terlihat di pintu. Dia menatap ke arah pintu dengan hati berdegup kencang, mengetahui bahwa itu bukanlah tamu biasa yang datang mengunjunginya. Tiba-tiba, dari bayangan pintu, muncullah sosok yang membuatnya menahan nafas. Sebuah anak perempuan kecil dengan rambut panjang yang menjuntai di belakangnya berdiri di ambang pintu. Tatapan kosongnya menusuk jauh ke dalam jiwa Aryo. Tanpa berkata sepatah kata pun, anak perempuan kecil itu melangkah maju dan memeluknya. Aryo bisa merasakan hembusan dingin yang menusuk di dalam pelukan itu. Dan rambut panjang, hantu itu menggerayang di tangannya seperti ular yang melilit. Ia merasakan kejut yang melintasinya, membuatnya beku di tempat tidur, tak mampu bergerak. Entah berapa lama ia terdiam dalam pelukan itu. Sensasi dingin yang menusuk ke tulangnya membuatnya merasa seakan-akan waktu telah berhenti. Namun akhirnya, dengan upaya besar, Aryo berhasil mengumpulkan keberanian untuk bergerak. Dia menyingkirkan pelukan itu dengan gemetar. Hantu itu memudar menjadi kabut yang terpencar di udara. Detik itu, Aryo melompat keluar dari tempat tidur, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Dia meraba-raba dinding kamarnya, mencari saklar lampu, dan dengan cepat menyalakannya. Cahaya terang mengisi ruangan, memancar ke segala penjuru, memberikan sedikit keberanian pada Aryo. Namun, ketenangan yang baru saja ditemukan Aryo terganggu lagi oleh suara aneh yang datang dari luar. Suara gemuruh di dekat dapur, seperti suara timba naik turun di sumur, menggema di ruang kosong dalam kamarnya. Aryo merasa bulu kuduknya merinding, dan ketakutan pun merayap kembali. Dengan perasaan yang tidak menentu, Aryo berjalan mendekati pintu kamarnya. Hatinya berdebar keras di dadanya. Dia mencoba menemukan keberanian dalam dirinya untuk melangkah keluar dan menyelidiki sumber suara itu. Namun, semakin ia mendekati pintu, semakin keras ketakutannya merasuki dirinya. Pikirannya dipenuhi oleh cerita-cerita yang pernah ia dengar tentang rumah yang berhantu, tentang makhluk-makhluk gaib yang tak dapat dijelaskan oleh logika. Namun, dia juga tahu bahwa dia harus mengatasi ketakutannya, bahwa dia harus menghadapi apapun yang mungkin menunggunya di luar sana. Dengan napas yang terengah-engah, Aryo akhirnya mencapai pintu dan membukanya dengan perlahan. Cahaya redup dapur menyambutnya, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding. Dia melangkah maju, hatinya berdegup kencang di dadanya, mencoba untuk tetap tenang di tengah ketakutannya. Namun, ketika ia mencapai sumur di belakang dapur, apa yang dilihatnya membuat bulu kuduknya berdiri tegak. Timba di sumur itu naik turun dengan sendirinya, seperti ada sesuatu yang tidak terlihat yang sedang menggerakkannya. Aryo menelan ludah, mencoba untuk memahami apa yang sedang terjadi di depan matanya. Entah berapa lama ia berdiri di sana, menatap ke arah sumur dengan mata yang membelalak. Rasanya seperti berjam-jam telah berlalu sejak ia pertama kali melihat timba itu bergerak. Meskipun sebenarnya hanya beberapa detik yang berlalu, ketakutan merayap di dalam dirinya, membuatnya merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tidak berujung. Akhirnya, dengan perasaan yang berat, Aryo memutuskan untuk mundur. Dia berbalik dan berlari kembali ke dalam rumah, menutup pintu dapur di belakangnya dengan keras. Dia berlari melewati ruang tamu, melintasi lorong gelap, dan akhirnya mencapai kamar temannya dengan napas tersengal-sengal. Tanpa ragu-ragu, Aryo membuka pintu kamar temannya dan masuk ke dalam. Dia merasa lega ketika menemukan tempat yang baru untuk berlindung dari ketakutannya. Dia melemparkan dirinya ke atas tempat tidur, mencoba untuk meredakan detak jantungnya yang masih berdegup kencang. Namun, meskipun ia berada di kamar yang baru, rasa takutnya masih belum juga hilang. Dia merasa seakan-akan ada sesuatu yang mengintai di balik setiap sudut ruangan, siap untuk menyerangnya kapan saja. Dia memejamkan mata, mencoba untuk memaksa pikirannya untuk tenang, tetapi bayangan-bayangan gelap terus menghantuinya. Aryo merasa seperti ia terperangkap dalam mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Ia merenungkan apa yang baru saja dialaminya, mencoba untuk mencari penjelasan rasional untuk semua yang telah terjadi. Namun, semakin ia berpikir tentang itu,
Semakin ia menyadari bahwa dunia yang ia tinggali mungkin lebih kompleks daripada yang pernah ia bayangkan. Dengan perasaan yang campur aduk, Aryo akhirnya tertidur, terlelap di tengah kegelapan yang merayap di sekitarnya. Meskipun ia tahu bahwa mimpi buruk mungkin menunggunya di alam bawah sadarnya, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawannya lagi.